Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Nurul Jadid Mubarokati, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi. Hari ini kami dari kelompok 2 kelas PBA 2022 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bioteknologi mikroba di bidang lingkungan. Untuk anggota kelompok dari kelompok 2 yakni ada Maria Teresa dengan NIM 004, Chelsea Aulia dengan NIM 008, Aprilia Putri dengan NIM 011, Maura Gita dengan NIM 013, Umi Lutfiatus dengan NIM 020, Siti Fatimatu Zahro dengan NIM 021, Mirna Maulidiatul dengan NIM 033, dan Nur Lailatus Maulidatus dengan NIM 035. Selanjutnya, ada definisi dari bioteknologi lingkungan. Bioteknologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bakteri yang digunakan untuk keperluan di bidang industri, jasa, maupun dalam pengelolaan lingkungan. Bioteknologi di bidang lingkungan atau yang sering disebut dengan bioteknologi lingkungan merupakan pemanfaatan prinsip-prinsip serta perekayasaan organisme, sistem maupun proses biologi untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Pada bioteknologi lingkungan biasanya menggunakan makhluk hidup baik tumbuhan, hewan, bakteri, mikroba, dan juga jamur. Makhluk hidup itu direkayasa kemudian dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Selanjutnya ada tujuan bioteknologi lingkungan. Tujuan utama dari bioteknologi lingkungan pada dasarnya adalah pembuatan produk ramah lingkungan yang memungkinkan untuk meminimalkan bahaya adanya pencemaran tanah, air, maupun udara. Selain itu, bioteknologi lingkungan juga berperan untuk mengubah kualitas makanan dari limbah agar sesuai untuk konsumsi manusia, memberikan makanan dari bahan limbah secara langsung maupun setelah pemrosesan kepada ikan, unggas, atau ternak lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ya ini ada ruang lingkup bioteknologi lingkungan. Yang pertama ada bioremediasi, kemudian ada fitoremediasi, kemudian pengolahan air limbah dan limbah industri, kemudian ada biosensor dan biomonitoring, biodegradasi senyawa berbahaya, dan yang terakhir produksi energi terbarukan atau bioenergi. Kemudian untuk yang selanjutnya ya ini ada teknologi dalam bioteknologi senyawa alam atau berbahaya. Ya ini merupakan pemanfaatan mikroorganisme, bakteri, jamur, maupun enzim untuk menguraikan senyawa kompleks yang sulit terurai, terutama yang bersifat toksik, menjadi bentuk senyawa sederhana yang lebih aman bagi lingkungan. Di sini ada contoh dan juga manfaatnya. Contoh ada bakteri Pseudomonas putida, yakni mampu menguraikan hidrokarbon dari tumpahan minyak. Kemudian ada jamur Phanerocyte, Chrysosporium, dapat memecah pestisida organoklorin. Kemudian ada mikroba hasil rekayasa genetik yang digunakan untuk mempercepat penguraian plastik jenis PET. Manfaatnya untuk mengurangi dampak polusi berbahaya di lingkungan, kemudian memulihkan tanah, air, atau udara yang tercemar, kemudian menjadi alternatif ramah lingkungan dibandingkan dengan metode fisika dan juga kimia yang lebih mahal dan menghasilkan limbah sekunder. Untuk selanjutnya, saya lanjutkan ke rekan saya. Selanjutnya yakni teknik bioremediasi. Di sini terdapat jenis bioremediasi, yaitu terdapat dua jenis, yaitu in situ dan ex situ. Metode ini in situ dilakukan langsung di lokasi tercemar, sedangkan ex situ dilakukan setelah tanah atau air tercemar diambil dari lokasi seperti pada biopile, land farming, composting, dan penggunaan bioreaktor. Nah, selanjutnya ini adalah proses bioremediasi sendiri itu terdapat meliputi degradasi aerob, anaerob, kometabolisme, biosorpsi, serta biomineralisasi. Masuk pada mikroorganisme dan aplikasinya, yakni pada mikroorganisme Pseudomonas specialis dan Rhodococcus yang aktif dalam menguraikan hidrokarbon. Maka alga berperan dalam menyerap nutrien berlebih dari logam dari perairan dalam penempatan phytoextraction dengan tanaman tertentu untuk menyerap logam berat dari tanah, serta mengolah air limbah melalui sistem Actified Soil atau Controlled Wasteland. Selanjutnya yakni akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai sistem IPAL biologis sebagai pengolahan limbah cair. Pada sistem IPAL biologis, berbagai jenis mikroba berperan penting untuk mengolah limbah cair sesuai dengan kandungan pencemarnya. Misalnya pada Pseudomonas sp yang mampu menguraikan senyawa organik, kompleks dan hidrokarbon dari limbah industri tekstil, kimia, dan minyak dengan menurunkan COD hingga 80-90%. Selanjutnya ada Bacillus sp yang berfungsi mendegradasi protein, pati, dan lemak dari limbah pabrik makanan dan minuman dengan efisiensi penurunan BOD 70-85%. Selanjutnya ada Nitrosomonas dan Nitrobacter yang berperan dalam proses nitrifikasi yang sangat efektif untuk limbah yang kaya akan amoniak dari pupuk atau peternakan dengan efisiensi 80-95%. Yang terakhir ada Methanobacterium, di mana Methanobacterium ini bekerja secara anaerob melalui fermentasi menghasilkan biogas sekaligus menurunkan COD 75 sampai dengan 90% dan pada limbah organik dari agroindustri maupun rumah potong hewan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya
Baik, selanjutnya adalah pengolahan limbah padat dan organik. Yang pertama, kita akan membahas proses komposnya. Yang pertama dilakukan adalah pengumpulan dan pemilihan limbah organik. Kedua, pencacahan bahan. Ketiga, pencampuran dengan rasio. Keempat, fermentasi atau pengomposan. Dan yang kelima adalah proses pematangan kompos dengan jangka waktu 30-60 hari. Adapun jenis mikroba yang digunakan adalah bakteri, yaitu bakteri Bacillus sp, Pseudomonas sp sebagai pengurai selulosa atau protein, dan jamur, yaitu ada Aspergillus niger, Trichoderma sp sebagai pengurai lignin dan selulosa. Kemudian ada Actinomyces, yaitu Streptomyces sebagai fase akhir atau aroma dari tanah sendiri. Untuk hasil akhir yang didapat yaitu kompos akan berwarna coklat kehitaman dan akan berbutir atau menggumpal, berbau tanah yang segar dengan suhu stabil dan kaya akan unsur hara makro dan mikro. Manfaat kompos sendiri untuk tanah yaitu memperbaiki struktur, meningkatkan kemampuan menahan air, menambah kesuburan biologis. Untuk sebagai tanaman yaitu menyediakan unsur hara, meningkatkan produktivitas dan mengurangi pupuk kimia. Untuk lingkungan sendiri yaitu sebagai mengurangi limbah organik, menekan pencemaran dan mendukung zero waste. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, berikutnya terdapat bioteknologi dalam pengolahan limbah gas, di mana salah satunya menggunakan teknik biofilter. Dalam teknik ini, pastinya akan memanfaatkan mikroorganisme yang tumbuh pada media berpori, misalnya ada aeratif, kompos, koral, maupun zeolit, yang berfungsi untuk menguraikan polutan dalam limbah gas maupun cair menjadi senyawa yang lebih aman bagi lingkungan, di mana beberapa limbah gas yang harus diatasi mulai dari NH3 atau amonia, H2S atau hidrogen sulfida, dan beberapa limbah gas lainnya. Kemudian ada jenis mikroorganisme yang dapat juga digunakan, antara lain ada Nitrosomonas sp, Bacillus sp, maupun Nitrobacter sp. Nah, kemudian ada jenis media yang digunakan pada teknik biofilter sendiri, di mana beberapa medianya antara lain ada bata ringan, batu kerikil, serat kelapa, karang, kompos, serbuk kayu, sampai dengan zeolit. Nah, untuk gambar di sebelah kanan ini merupakan ilustrasi dari penelitian Virginia et al. Pada tahun 2024, di mana pada penelitian tersebut menggunakan teknik biofilter untuk mengatasi NH3 dan juga H2S pada kandang ayam tertutup. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa terdapat ilustrasi kandang ayam tertutup, di mana terhubung dengan blower dan juga humidifier. Nah, kemudian gas-gas berbahaya atau NH3 dan H2S ini akan dialirkan atau menuju ke reaktor biofilter, dan dalam reaktor biofilter ini terdapat media, yang mana media yang dipilih adalah bata ringan. Kemudian gas tersebut akan diubah menjadi senyawa-senyawa yang lebih aman dan akan ditampung atau dalam bentuk air yang ada di water tank. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu energi terbarukan atau biofuel. Nah, biofuel merupakan bahan bakar hayati dari biomasa, tumbuhan maupun hewan, seperti jagung, tebu, minyak sawit, ataupun limbah pertanian yang bersifat terbarukan. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi maupun batu bara. Di Indonesia ada sekitar 50-60 tanaman komoditas yang bisa dijadikan bahan bakunya. Nah, energi terbarukan atau biofuel ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama bioetanol, biodiesel, dan juga biogas. Bioetanol menggunakan biomasa yang kaya akan gula atau pati, seperti jagung, tebu, atau singkong. Nah, mikroorganisme yang paling umum digunakan adalah ragi, Saccharomyces cerevisiae. Nah, prosesnya itu dimulai dari gula dari biomasa dihancurkan, lalu difermentasi oleh ragi menjadi etanol dan karbon dioksida. Setelah itu, etanol dimurnikan dengan distilasi. Kemudian biodiesel. Biodiesel diproduksi dari biomasa yang kaya akan lipid, seperti alga, minyak sawit, ataupun minyak kedelai. Nah, prosesnya itu minyak diekstrak dari alga yang dibudidayakan. Nah, minyak ini kemudian transertifikasi, yaitu reaksi dengan alkohol dan katalis untuk diubah menjadi biodiesel dan gliserol. Selanjutnya itu biogas. Biogas dihasilkan dari biomasa organik apapun seperti limbah pertanian, kotoran hewan, ataupun sampah makanan. Nah, prosesnya itu mikroorganisme anaerobik memecah biomasa organik di dalam digester atau reaktor kedap udara melalui 4 tahapan, yaitu hidrolisis, acidogenesis, acetogenesis, dan metagenesis, kemudian menghasilkan biogas yang kaya akan metana. Baik, selanjutnya yakni kendala penerapan bioteknologi mikroba bidang lingkungan di Indonesia. Yang pertama ini adanya infrastruktur dan teknologi yang belum merata di setiap wilayah. Nah, kita ketahui bersama bahwa bioteknologi mikroba ini pastinya membutuhkan laboratorium riset serta peralatan canggih, di mana digunakan untuk rekayasa mikroba dalam skala besar. Nah, namun jumlahnya ini masih terbatas, terutama di daerah kabupaten. Kemudian yang kedua ada sumber daya manusia dan edukasi yang masih terbatas. Edukasi mengenai pemanfaatan bioteknologi mikroba di bidang lingkungan masih terbatas, terutama di daerah pedesaan. Hal ini menyebabkan sumber daya manusia yang berprofesi sebagai peneliti maupun praktisi bioteknologi bidang lingkungan jumlahnya juga ikut menurun karena sumber daya manusianya juga tidak ada edukasi mengenai bioteknologi mikroba di bidang lingkungan. Selanjutnya, yang ketiga kendalanya yakni membutuhkan anggaran atau biaya yang cukup mahal. Dalam skala industri, penerapan bioteknologi mikroba bidang lingkungan memerlukan biaya yang relatif mahal, terutama pada tahap investasi awal serta sistem monitoring berkala. Hal ini menyebabkan industri cenderung memilih metode pengolahan limbah yang lebih murah meskipun kurang ramah lingkungan. Dan yang terakhir yakni terbatasnya kerjasama antar pemangku kepentingan. Terbatasnya kerjasama antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, serta industri menyebabkan beberapa hasil produk bioteknologi yang terhenti di ruang laboratorium ini tidak bisa dikembangkan menjadi produk komersial. Sementara itu, industri jarang berinvestasi karena minimnya jaminan serta koordinasi dengan lembaga penelitian. Next.
Baik, kesimpulan dari awal hingga akhir, yakni bioteknologi bidang lingkungan merupakan pemanfaatan prinsip rekayasa organisme seperti mikroba untuk memperbaiki kualitas lingkungan sehingga dapat meminimalisir bahaya pencemaran. Ruang lingkup bioteknologi lingkungan meliputi bioremediasi, biodegradasi, biofilter, serta pengolahan limbah padat dan organik. Saat ini, penerapan bioteknologi lingkungan di Indonesia sudah mulai dilakukan, namun dalam praktiknya, kendala seperti infrastruktur dan teknologi yang belum merata di setiap provinsi menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kolaborasi aktif antara pemerintah, lembaga pendidikan, industri, masyarakat, perlu ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan siap dalam mengembangkan bioteknologi mikroba di bidang lingkungan yang lebih optimal. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan dalam menyusun presentasi pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.